Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan, dan kami membuka toko yang bisa merakit PC, servis PC, dan menjual segala aksesoris PC atau komputer yang bernama Mending Rakit PC. Untuk selanjutnya ada tentang pembagian job kami pada usaha ini. Yang pertama ada Igede Maesa Pratnyana. Dia mengambil bagian keuangan, di mana memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengelola administrasi keuangan. Yang kedua, menyimpan arsip-arsip dengan baik, sehingga bila sewaktu-waktu diadakan pengontrolan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kelancaran administrasi toko. Dan yang keempat, bertanggung jawab memberikan laporan keuangan. Yang kedua ada saya sendiri, Jason Pratama, di bagian pemasaran yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan menganalisa keadaan pasar serta perkembangan dari pemasaran hasil produksi sendiri maupun perusahaan saingan. Dan yang kedua, berusaha membuka area pasar baru dan memperhatikan daerah mana yang memiliki peluang pembeli terbanyak. Yang terakhir dari teman kami ada Iputu Gede Ari Gunawan yang mengambil bagian ketenaga kerjaan yang memiliki tugas sebagai berikut. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pegawai dan para teknisi yang bekerja. Selanjutnya ada visi dari usaha kami, yaitu menjadikan toko perakitan, servis, dan aksesoris komputer menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya, serta memberikan kepuasan yang lebih bagi pelanggan. Sedangkan untuk misi toko kami ada 3. Yang pertama, berusaha memberikan pelayanan sebaiknya kepada konsumen. Yang kedua, mampu menjamin kepuasan konsumen. Yang ketiga, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Tujuan didirikan toko kami ada 4. Yang pertama, dapat menjaga kelangsungan usaha dan dapat juga mengembangkannya. Yang kedua, dengan usaha ini, pengalaman dan wawasan si pengusaha dapat bertambah. Yang ketiga, membantu masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang keempat, tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada tujuan jangka pendek, mengenalkan kepada customer mengenai sistem baru dalam dunia rakit PC yang dilakukan di toko kami. Jangka menengahnya, mendapatkan kepercayaan dari customer dan meluaskan nama toko kami agar bisa melakukan pengiriman keluar daerah. Untuk jangka panjangnya, membangun cabang di luar daerah dan mendapatkan keuntungan lebih serta membuat suatu sistem ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada kelayakan. Yang pertama, kelayakan material. Kami mengusahakan untuk mendapatkan produk-produk PC atau komputer atau biasa yang disebut part-part atau spare part komputer yang berkualitas agar calon konsumen dapat mempercayai kami sebagai dan menjadikan kami sebagai salah satu pilihan mereka untuk membeli produk atau bahkan merakit PC atau komputer pada toko kami. Yang kedua, ada tenaga kerja. Kami berusaha menghadirkan tenaga kerja atau SDM yang terbaik di kelasnya dan tentunya memiliki pengalaman lebih dalam dunia komputer. Alasan kami memilih tenaga kerja yang handal karena kami ingin ketika calon konsumen kami ketika memiliki masalah dalam pembelian parts komputer, pegawai kami dapat menyarankan produk atau parts yang sesuai dengan keinginan calon konsumen tersebut. Belum lagi jika ada komputer calon konsumen yang bermasalah dan mereka ingin memperbaiki masalah tersebut di toko kami, sehingga ketika pegawai kami mengatasi masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, cepat, dan tidak ada kendala sama sekali. Karena kami sudah memiliki tenaga kerja yang handal di bidangnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ari Gunawan.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jason Pratama. Kelayakan 3. Transportasi dan pengiriman. Calon pembeli dapat melihat dan memilih serta meminta saran kepada pegawai kami perihal parts komputer yang ingin mereka beli melalui web kami. Setelah pemilihan parts komputer sudah selesai, mereka dapat memilih ekspedisi pengiriman terbaik yang kami sediakan. Beberapa contohnya yaitu JNE, Tiki, Pos Indonesia, Gojek, bahkan Grab. 4. Lokasi toko. Kami berencana untuk membuka toko di pinggir jalan besar dengan lahan parkir yang cukup luas, agar ketika calon pembeli ingin mampir ke toko kami, mereka tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan di mana mereka akan parkir. Kami berusaha untuk menemukan tempat yang paling dekat dengan rumah-rumah penduduk. Walaupun lokasi toko kami di pinggir jalan besar, kami tetap ingin agar mereka tidak terlalu jauh untuk datang ke toko kami. Dukungan. Kami akan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari brand-brand ternama seperti Gigabyte, Asus, Acer, MSI, Lenovo, Samsung, Thermaltake, dan lain-lain, agar calon pembeli kami dapat memilih produk-produk dari brand-brand terkenal dan juga mereka memilih pilihan terbaik dalam memilih produk-produk yang akan mereka beli. Tidak hanya dari brand luar saja, kami menghadirkan brand-brand lokal yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya, agar para calon pembeli tidak hanya memiliki pilihan dari brand luar saja, melainkan mereka juga memiliki pilihan dari brand lokal. Kelebihan usaha kami. Kelebihan usaha kami dibandingkan dengan usaha lain sejenis yaitu kami menyediakan web yang di mana web tersebut dapat diakses oleh calon konsumen yang memesan PC secara online. Di web tersebut terdapat calon konsumen dapat memilih spare part sesuai kebutuhan dan sesuai dengan harga yang diinginkan. Pada web juga dapat menunjukkan kinerja PC yang telah mereka rancang sehingga mereka dapat menyocokkan dengan kriteria dan spesifikasi PC yang mereka inginkan. Kami juga menyediakan pembayaran secara online melalui transfer bank dan m-banking. SOP, Standar Operasional Prosedur. 1. Seluruh teknisi dan karyawan pagi wajib hadir pukul 8.00 WITA. 2. Karyawan dan teknisi harus melakukan apel pagi terlebih dahulu dan melakukan kegiatan kebersihan dan pengecekan alat-alat teknisi untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan usaha serta konsumen. 3. Pada pukul 8 WITA, seluruh karyawan dan teknisi wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4. Bagi teknisi sedang merakit PC atau servis ke rumah konsumen, dimohon untuk bersikap yang sopan, santun, dan ramah tamah dijaga agar kualitas dan kenyamanan konsumen terjaga dengan baik. 5. Pada pukul 12.00 WITA, karyawan diperbolehkan untuk beristirahat, sedangkan yang bertugas keluar waktu istirahat mengikuti kondisi di lapangan. 6. Jam kerja karyawan mulai dari pukul 8 hingga 21.00 WITA. 7. Karyawan dan teknisi berhak pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. 8. Karyawan dan teknisi berhak mendapatkan bonus tambahan jika kinerjanya mencapai hasil yang optimal menurut supervisor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mahisa Pratnyana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Gunawan. Selanjutnya ada target atau sasaran. Pertama, pegawai kantoran. Kedua, desain grafis dan fotografi. Ketiga, bagi para pelajar atau mahasiswa. Keempat, bagi orang yang memiliki usaha warnet. Kelima, bagi orang yang menekuni kebutuhan untuk bermain game. Keenam, bagi seorang konten kreator. Selanjutnya, ada usaha lain yang sejenis. Dalam menjalankan usaha, tentu kami memiliki saingan atau usaha lain yang sejenis dengan usaha kami, seperti yang kami rangkum, yaitu RTC dan kios komputer. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Pertama, produk. Kualitas pelayanan, perakitan, servis, dan produk 99% memuaskan. Pelayanan, produk, dan servis yang ditawarkan memiliki garansi sesuai jenis. Kedua, harga.
Kami memberikan harga yang terjangkau atau sesuai dengan pasaran, dan kami akan memberikan harga lebih murah bila ada pembelian dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Ketiga, segmen pasar. Yaitu pertama, bagian wilayah yakni universitas, sekolah, dan pariwisata. Selanjutnya ada pasar kota, yaitu toko komputer dan mall. Keempat, jalur pemasaran. Yang pertama yaitu ada toko-toko komputer terdekat. Selanjutnya ada promosi, yaitu pertama dari mulut ke mulut. Lanjut ada brosur, kemudian ada iklan internet, kemudian ada marketplace, kemudian ada online shop. Selanjutnya ada bagian keuangan. Pertama, modal awal yaitu 400 juta. Lalu ada modal pinjaman yaitu 200 juta dan modal pokok kami menjadi 600 juta. Selanjutnya, keuangan analisa BEP. Keuangan analisa BEP dapat dilihat seperti yang berikut ditampilkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan bagi para pendengar sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.